Bursa transfer mulai panas di Anfield. Nama Francisco Conceição tiba-tiba muncul dalam radar Liverpool sebagai calon penerus sang ikon Muhammad Salah. Winger lincah berusia 23 tahun milik Juventus memang sedang mencuri perhatian. Nah, ini ada kabar yang menggembirakan ya. Kabar bursa transfer dari Liverpool. Sebelumnya sudah kita bahas bahwa jika Xabi Alonso itu deal untuk melatih Liverpool di musim depan, maka salah satu syarat dari Xabi Alonso adalah untuk memboyong Arda Güler dari Real Madrid sebagai calon pengganti Muhammad Salah. Nah, namun ini ada kabar dari manajemen Liverpool yang diam-diam sedang mengincar winger muda Francisco Conceição dari Juventus, di mana usianya masih cukup belia yaitu 23 tahun. Nah, kalau menurut kalian gimana? Ini kalau ada yang bertanya, "Bang, kenapa kok bursa transfer sekarang nama-namanya itu masih terdengar asing ya?" Ya karena memang mereka lah yang nantinya akan menjadi bintang ya, karena kan mereka masih sangat muda. Seperti yang kita tahu, siapa sih yang kenal sama Erling Haaland, sama Dominic Szoboszlai ketika mereka masih membela RB Leipzig? Ya tentu saja masih belum terkenal. Nah, tetapi mereka adalah bakat-bakat muda yang kemudian diorbitkan ke klub-klub besar sehingga menjadi pemain bintang seperti sekarang. Makanya bursa transfer itu sangat menarik karena akan menghadirkan nama-nama pemain muda yang nantinya akan menjadi bintang di musim-musim mereka di klub baru mereka itu sendiri. Kalau menurut kalian gimana nih tentang transfer pemain atau incaran Liverpool kali ini? Apakah cocok dengan ekspektasi yang besar untuk menggantikan Muhammad Salah atau tidak? Sekarang pemain usia 23 tahun masih seperti anak kecil. Padahal dulu para anak muda usia 23 tahun sudah bersikap layaknya pria dewasa. Ini adalah statement terbaru dari Jose Mourinho. Ini sangat menarik ya karena mungkin Jose Mourinho itu membandingkan ya para pemain muda di zamannya dulu, mungkin di compare dari ketika Jose Mourinho melatih FC Chelsea ya, dan juga melihat tingkah laku para pemain muda di era sepak bola modern yang sekarang. Di mana dalam ilustrasi gambarnya sendiri kan itu ada digambarkan Frank Lampard ya. Mungkin seperti yang kita tahu sosok seperti Frank Lampard, Steven Gerrard atau sosok-sosok pemuda Sergio Ramos waktu masih muda. Banyak dari para pemain sepak bola zaman dulu meskipun usianya terbilang masih cukup muda tetapi sudah mempunyai jiwa leadership yang sangat bagus ya, kepemimpinan yang sangat dihormati. Mereka itu para pemain muda yang terbiasa memikul tanggung jawab berat, apalagi kalau posisinya sudah menjabat sebagai kapten ya. Dan dibandingkan dengan para pemain sepak bola muda di era sekarang, mungkin pertama dari sisi baper ya, kadang-kadang kan banyak yang baper, dapat cemoohan dari fans lawan atau ketika performa mereka sedang under dan mendapat kritikan dari fansnya sendiri, langsung keluar-keluar di media sosial, langsung mengubah profil Instagramnya atau menghapus profil Instagramnya, langsung update Insta Story quotes tentang pertemanan, quotes tentang pengkhianatan, bla bla bla. Itu mungkin poin yang ditujukan Jose Mourinho terhadap mentalitas para pemain muda sepak bola era sekarang, karena memang mereka itu tidak bisa meredam egonya sendiri dan tidak bisa mengambil tindakan sebagaimana mestinya. Justru kebanyakan attitude mereka cenderung lebih ke kanak-kanakan. Ini jangankan usia 23 tahun, bahkan yang usianya sudah mendekati 30 tahun pun masih ada saja yang bersikap kekanak-kanakan seperti ini ya. Kalau menurut kalian gimana nih? Kalian termasuk setuju nggak sama statement dari Jose Mourinho, atau justru kalian punya pandangan yang berbeda, apalagi buat teman-teman Gen Z yang nonton video kali ini? Coba drop di kolom komentar. Kisah unik datang dari Dani Alves saat pertama kali diperkenalkan sebagai pemain Sao Paulo. Dengan gaya santainya, ia sempat melontarkan candaan yang langsung mencuri perhatian.
Alves menyebut dirinya mungkin adalah pemain termurah dalam sejarah sepak bola. Ini sangat menarik ya, meskipun ini adalah gurauan atau candaan dari sosok Dani Alves. Seperti yang kita tahu, Dani Alves itu kan pesepak bola yang nyentrik banget dengan segala tingkah kocaknya. Yang dimaksud dari Dani Alves adalah beberapa transfer dia, seperti kala itu waktu ke FC Barcelona. Cuman di FC Barcelona doang yang membeli ya, atau ada nilai transfernya ketika merekrut Dani Alves. Tetapi setelah dari FC Barcelona, baik itu kemudian dia ke Juventus, dari Juventus kemudian ke PSG, lalu sampailah ke Sao Paulo, itu seringnya Dani Alves ini berstatus bebas transfer atau didapatkan secara gratis, dan hanya ketika dibeli Barcelona saja dia apa ya, perlu uang untuk merekrut Dani Alves. Makanya statement Dani Alves ini kan mungkin dia adalah pemain paling murah. Tetapi fun fact-nya adalah ada satu nama lagi yang mungkin di atasnya Dani Alves, yaitu siapa lagi kalau bukan Lionel Messi ya. Dimana dalam sepanjang karirnya Lionel Messi itu tidak pernah ada nilai transfernya, karena ketika setelah dari FC Barcelona ke PSG dengan status bebas transfer, dan dari PSG ke Inter Miami juga itu statusnya tetap bebas transfer. Tidak ada klub yang mengeluarkan uang untuk mendatangkan sosok greatest of all time Lionel Messi. Makanya ini julukannya memang priceless ya, atau tidak ternilai. Padahal kalau kita flashback lagi, dulu itu Messi sempat ditawar atau dilego ya sama Manchester City. Ini bukan dengan angka tetapi dengan cek kosong. Itu menunjukkan bahwa angkanya itu unlimited ya, tidak terduga. Ibaratnya Messi dan juga agennya, yaitu ayahnya sendiri, ayahnya Messi, itu bebas mau nulis angka berapa saja pasti disanggupin sama Manchester City. Tetapi tetap Messi itu bukan tipe orang yang mencari uang atau berniatan untuk memecahkan rekor transfer termahal ya. Dan ada juga kan ketika kala itu waktu Messi masih ada di PSG, dan kala itu Ronaldo sudah bergabung dengan Al Nassr, di mana waktu itu kan memecahkan rekor pemain yang mahal ya di usianya Ronaldo gitu kan. Nah, sedangkan pesaing atau rival dari Al Nassr yaitu Al Hilal itu kan ingin mencoba merekrut Lionel Messi dengan tawaran gaji dan juga nilai transfer beberapa kali lipat dari nilai transfernya Ronaldo ke Al Nassr. Ini menunjukkan bahkan di usia yang sudah tidak muda lagi, Lionel Messi itu masih memiliki daya tarik karena masih ada klub yang rela menggelontorkan uang yang sangat besar untuk mendatangkan sosok Lionel Messi. Tetapi Messi tetap tidak tidak memilih uang. Lagi-lagi Messi itu memiliki keputusannya sendiri dan akhirnya memilih untuk bergabung dengan Inter Miami, di mana waktu itu kan bersifat bebas transfer juga. Nah, ada ada hubungannya juga antara Messi dengan Dani Alves. Seperti yang kita tahu dalam rekornya, Dani Alves adalah pemain sepak bola dengan jumlah trofi terbanyak kedua, di mana yang pertama itu Lionel Messi. Jadi ini duo maut dari FC Barcelona ya, Lionel Messi dan juga Dani Alves. Ini benar-benar ada selalu keterikatannya. Dari Dani Alves pemain termurah tetapi di atasnya masih ada Messi. Dani Alves juga pemain paling sukses dengan torehan trofi terbanyak, di atasnya juga masih ada Messi. Kalau teman-teman nonton dulu era kejayaannya FC Barcelona ya, teman-teman pasti bisa menyaksikan lah permainan dari Dani Alves dan juga Lionel Messi ini seperti apa. Karena jujur susah untuk menemukan sosok pengganti seperti Dani Alves ya di Barcelona ataupun di sepak bola era modern sekarang. Nah, tapi kalau menurut kalian gimana nih tentang candaan dari sosok Dani Alves? Apakah teman-teman nih ada termasuk orang yang suka dengan gaya permainan Dani Alves? Coba komen di kolom komentar. Adu statement antara Cristiano Ronaldo dengan Kylian Mbappe seputar pandangan mereka tentang gelaran Piala Dunia. Di mana kala itu Cristiano Ronaldo mengatakan bahwa Piala Dunia hanya 6 atau 7 pertandingan, tidak membuktikan apa-apa. Namun Kylian Mbappe memiliki pendapat yang berbeda.
Bagi Kylian Mbappe, Piala Dunia hanya untuk tim terbaik. Ini statement dari Cristiano Ronaldo itu sangat ini ya, sangat bisa diperdebatkan karena setelah gagal dengan Portugal dipulangkan oleh Maroko, kemudian Cristiano Ronaldo dalam podcastnya bersama Piers Morgan mengatakan statement yang mengguncang dunia sepak bola dengan mengatakan bahwa Piala Dunia itu kan hanya 6 atau 7 pertandingan, tidak bisa membuktikan apa-apa. Sedangkan kalau menurut Mbappe sendiri, ya Piala Dunia itu kayak impian terbesar para pesepak bola adalah menjuarai Piala Dunia karena ini adalah turnamen kasta nomor satu atau kasta tertinggi bagi sepak bola, bagi pesepak bola. Apalagi ini kan apa ya, mimpi untuk semua pesepak bola yang memenangkan Piala Dunia itu sendiri. Nah, kita menyikapi dari statementnya Ronaldo dulu ya. Kalau Cristiano Ronaldo menyinggung bahwa Piala Dunia itu hanya 6 sampai 7 pertandingan, tetapi kan Ronaldo lupa bahwa jauh sebelum turnamen Piala Dunia itu kan ada kualifikasi ya. Kalau dihitung dari kualifikasi, kalau kualifikasi itu kan masih menyangkut atau masih apa ya, dalam satu rangkaian ajang Piala Dunia, dan kalau dihitung jumlah pertandingannya ya harusnya kualifikasi juga kan masuk ya, masuk ke dalam hitungan gelaran Piala Dunia. Nah, dalam kualifikasi sendiri itu kan banyak sekali matchnya ya, karena Piala Dunia ini disaring di seluruh dunia. Jadi yang bertanding di Piala Dunia itu adalah perwakilan dari masing-masing benua atau tim-tim terkuat dari benuanya. Sehingga kan seperti yang kita tahu kayak Indonesia saja kan berusaha untuk lolos ke Piala Dunia, tetapi kan perjalanannya panjang banget karena memang harus diambil dari 5 sampai 6 perwakilan di benua Asia sendiri, dan yang lolos yaitu benar-benar para raksasa Asia seperti Jepang, Korea, nama-nama besar yang biasa berlangganan masuk ke Piala Dunia. Itu proses penyaringan timnya yang memang memakan waktu yang sangat lama. Bahkan ya kalau kita lihat di 3 edisi terakhir, sekelas Italia, raksasa Eropa, dengan torehan trofi Piala Dunia terbanyak ketiga setelah Brazil, Jerman, dan juga Italia dengan 4 trofi Piala Dunia, itu kan mengalami struggle justru di kualifikasinya. Ini menunjukkan bahwa pertandingan Piala Dunia itu bukan hanya 6 sampai 7 pertandingan saja, tetapi fase dalam kualifikasi Piala Dunia sendiri itu harus masuk ke dalam hitungannya. Dan seperti yang kita tahu juga ada jalan panjang dari Swedia untuk kualifikasi Piala 2026, di mana mereka itu kan lolos ke Piala Dunia setelah melalui babak playoff, karena waktu babak kualifikasi Piala Dunia juga kan hasilnya kurang maksimal, tetapi lewat jalur playoff. Jadi ada kualifikasi dulu, ada playoff dulu. Perjalanannya sangat panjang dan tidak bisa dikatakan bahwa Piala Dunia itu hanya 6 sampai 7 pertandingan. Itu statement yang kurang valid ya. Mungkin apakah karena Cristiano Ronaldo tidak berhasil memenangkan Piala Dunia, dan apakah jika di Piala Dunia tahun 2026 nanti ketika Portugal bisa menjuarai Piala Dunia, statement dari Cristiano Ronaldo ini bisa berbeda. Nah, kalau menurut kalian gimana nih? Kalian tipe yang setuju sama argumennya Cristiano Ronaldo atau yang setuju sama argumentasinya Kylian Mbappe? Coba dong jelasin opini kalian di kolom komentar. Kilas balik tentang perseteruan antara John Terry dengan Rafael Benitez. Kala itu John Terry adalah kapten di Chelsea dan Rafael Benitez adalah pelatih baru Chelsea yang sebelumnya melatih Liverpool. Dimana kala itu Rafael Benitez yang diharapkan membawa angin segar, angin baru untuk skuad Chelsea, justru malah sering membahas tentang mantan klubnya yaitu Liverpool. Dia selalu mengatakan bahwa dulu di Liverpool begini, dulu di Liverpool begitu. Terus saja mengatakan tentang Liverpool sehingga para pemain Chelsea, khususnya John Terry, itu udah nggak tahan ya. Sampai-sampai John Terry itu sering mencela gitu kan. Ini Chelsea bukan Liverpool, tetapi Rafael Benitez baik itu dalam sesi latihan, baik itu dalam berjalannya pertandingan, selalu menceritakan kisah-kisahnya waktu masih di Liverpool dulu. Hingga ada satu momen yang membuat kesabaran dari John Terry ini habis ya. Waktu itu dalam pertandingan FA Cup melawan Manchester City, dan
Chelsea itu kalah 2-1 dari Manchester City, tetapi Rafael Benitez itu masih santai, yang masih tidak panik dan menyikapinya dengan terlalu santai malah. Dia mengatakan, "Is oke, nggak apa-apa, nanti kita masih punya big match di minggu depan." Nah, John Terry yang mendengar statement seperti itu, justru dia puncak emosinya akhirnya terpecahkan ya. Dia pun akhirnya marah dan menghampiri Rafael Benitez dan mengatakan bahwa hal seperti itu tidak bisa ditoleransi. Ini Chelsea. Di Chelsea kita tidak menerima kekalahan. Nah, di situ sempat bersih tegang dan akhirnya beberapa teman dari John Terry pun memisah keduanya ya, tidak sampai baku hantam. Nah, ini menjadi cerita yang menarik bahwa dulu mentalitas para pemain itu sangat kuat ya. Bahkan ketika pelatihnya it's okay sama kekalahan, menerima kekalahan, tetapi tidak dengan para pemainnya. Nah, mungkin ini juga yang dimaksud oleh statementnya Jose Mourinho. Kalau dulu pemain itu mentalitas ingin juaranya itu tinggi banget, bahkan kadang-kadang pelatih itu secara mentalitas kalah dengan pemain, sehingga kita bisa melihat ngototnya para pemain di lapangannya. Nah, ini gue jadi ingat lagi sama Liverpool sama Arsenal yang sekarang ya. Yang punya semangat pengen menang itu pelatihnya, tetapi para pemainnya justru ketika sedang tertinggal atau ketika sedang under tidak bisa catch up ya, tidak bisa bangkit lagi karena memang ya mentalitasnya udah beda kalau kita bandingin zaman dulu sama zaman sekarang. Nah, dari perseteruan John Terry dengan Rafael Benitez ini, apakah kalian masih ingat momen itu? Karena ini adalah era IPL, era English Premier League di tahun 2010-an ya. Ini di tahun seperti itu. Apakah kalian sudah tahu ceritanya dan bagaimana pendapat kalian tentang cerita kisah unik perseteruan antara John Terry dengan Rafael Benitez ini? Coba share pendapat kalian di kolom komentar.